Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan bahasan fisika kelas 10. Ini adalah video seri yang kedua ya. Di seri yang pertama kita sudah bahas mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Dan terakhir juga sudah kita berikan beberapa contoh bagaimana cara menentukan dimensi dari suatu besaran turunan ya. Jadi ingat bahwa dimensi adalah bagaimana suatu besaran turunan tersusun oleh besaran-besaran pokok. Nah, satuan dan dimensi juga kita bisa gunakan untuk menganalisis apakah suatu besaran atau apakah suatu persamaan atau rumus itu benar atau tidak. Ya, kita akan lihat ya di sini. Jadi, sekali lagi bahwa satuan atau dimensi dapat digunakan untuk mengecek benar atau tidaknya suatu persamaan atau rumus. Ya. Kemudian dalam hal ini bahwa suatu persamaan atau rumus dikatakan benar jika satuan atau dimensi di ruas kiri dari persamaan tersebut sama dengan satuan atau dimensi di ruas kanan. Nah, kemudian seandainya persamaan tersebut melibatkan penjumlahan, maka setiap suku pada penjumlahan harus memiliki satuan atau dimensi yang sama. Nah, untuk memahami lebih jelasnya kita akan lihat contohnya ya. Ini sudah saya tampilkan di sini. Ada satu benda pada sumbu X memenuhi persamaan XT sama dengan A plus BT min CT pangkat 2 dengan X dalam meter, T dalam sekon. Kita harus menentukan satuan atau dimensi dari A, B, dan C ya. Jadi A, B, dan C adalah ini kita tentukan satuan atau dimensinya ya. Baik. Nah, kita sudah dapatkan bahwa tadi persamaannya X sebagai fungsi T itu adalah A plus B dikalikan dengan T min C dikalikan dengan T pangkat 2. Nah, dalam hal ini ya, ini persamaan ini itu akan benar kalau apa? Kalau satuan atau dimensi di ruas kiri sama dengan satuan atau dimensi di ruas kanan. Dan ketika ini melibatkan penjumlahan, maka setiap suku, ya, ini suku penjumlahannya, di sini sukunya adalah A, ini adalah BT, di sini adalah CT kuadrat, ini namanya suku ya. Maka ini harus sama dengan ruas sebelah kiri, ya. Di ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan, baik satuannya maupun dimensinya harus sama. Jadi kalau ini satuannya meter kita singkat M kan ya, maka A pun harus apa? Meter, maka B kali T pun harus meter, dan C kali T kuadrat pun harus meter. Kemudian ini yang sebelah ini satuan ya, ini kalau kita analis apanya? Satuan. Bagaimana dengan dimensinya? Sama juga ya. Dimensinya ingat panjang ya, satuannya adalah dimensinya adalah L, gitu kan ya? Maka ini bisa kita tulis, ya ini dimensinya L, maka ini pun harus apa? Harus L, ini pun harus L, ini pun harus L. Oke? Sekali lagi bahwa supaya benar persamaan ini, maka baik satuan maupun dimensinya setiap suku ini harus sama, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Oke, kita akan lihat pertama yang satuan itu berarti sudah kita dapatkan bahwa A ya, A itu memiliki satuan meter ya, bersatuan meter atau disingkat M, gitu kan ya. Kemudian dimensinya apa? Dimensinya adalah L kan ya. Jadi dimensi dari A kita tulis tanda ini ya, dimensi itu adalah apa? L. Ya. Yang kedua, bagaimana satuan dan dimensi dari B? Kita lihat dari sini, B kali T, B kali T ini harus memiliki, ini harus bersatuan apa? Bersatuan meter juga, gitu kan ya? Nah, dalam hal ini ingat bahwa T-nya sendiri itu satuannya apa? Sekon. Berarti dapat saya tulis bahwa satuan
B dikalikan dengan satuan dari T. Satuan dari T adalah apa? Sekon, gitu kan ya? Itu harus sama dengan satuan apa? Meter. Dengan demikian kita dapatkan bahwa satuan dari B adalah berarti meter. Meter dikali ya berarti turun di sini per sekon, bukan ya? Atau boleh kita tulis M per S. Oke, itu satuannya. Bagaimana dimensinya? Ya sama saja ya. Jadi kalau kita tulis dimensinya ini, dimensi dari B berarti udah meter. Panjangan ya, sekon adalah apa? T, gitu kan ya? Sehingga kita tuliskan T-nya naikkan ke atas berarti L. T, kalau naik ke atas maka pangkatnya jadi negatif 1. Oke. Yang ketiga, ini ya, CT kuadrat. Jadi CT kuadrat ini harus bersatuan apa? Bersatuan meter juga, gitu kan ya? Berarti ini satuan C dikali satuan T kuadrat ya. Satuan T kuadrat. Karena T satuannya sekon, maka berarti kalau T kuadrat berarti apa? Sekon pangkat 2, gitu kan ya? Sekon kuadrat ya. Ini harus sama dengan satuan meter. Sehingga satuan C berarti sama saja dengan meter dibagi dengan sekon pangkat 2 atau meter per sekon kuadrat. Maka mengikuti dimensinya, dimensi dari C berarti sama saja dengan M. M itu panjang, L, ini kan satuannya, sorry dimensinya. Kemudian ini apa? T pangkat 2. Berarti L, T pangkat 2-nya kita naikkan ke atas, jadi T pangkat minus 2. Oke? Ya. Ini contoh yang pertama ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua ya. Pada benda yang bergerak melingkar bekerja gaya sentripetal yang memenuhi F sama dengan K M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z dengan K konstanta tak berdimensi, M massa, V kecepatan, R jari-jari lingkaran. Tentukan nilai X, Y, Z. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan analisis dimensi untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Jadi kalau kita belum belajar tentang gaya sentripetal ya, nanti ada sebenarnya rumusnya. Kalau sudah tahu rumusnya sebenarnya bisa langsung mengeluarkan rumusnya dengan mencocokkan rumusnya. Tetapi kalau kita belum tahu rumusnya seperti apa, kita bisa gunakan analisis dimensi. Ya. Kita gunakan analisis dimensi, yakni dimensi dari F ini berarti harus sama ya. Kan dari F sama dengan K kali M pangkat X, V pangkat Y, dan R pangkat Z. Dimensi dari F, nah ini ingat di pertemuan sebelumnya itu kan dimensi dari F adalah apa? M, L, T pangkat min 2 ya. Coba cek lagi pertemuan yang lalu. Kemudian karena K tidak berdimensi, jadi biarkan saja, anggap aja 1 ya, tidak berdimensi ya. Maka berarti tinggal dimensi dari M. M massa apa? M, dengan ya. Kemudian V kecepatan. Kecepatan, cek lagi pertemuan sebelumnya, itu adalah apa? L T pangkat min 1. Namun ingat, ini dipangkatkan, ini dari M pangkat apa? M pangkatkan X berarti. Yang ini berarti L T min 1 pangkat apa? Y. Dan R itu kan panjang meter ya, jari-jari. Berarti L ya, L pangkat Z. Sehingga kita tuliskan dulu luas kanan. Ini berarti M pangkat X, kemudian L-nya pangkat apa? Y kan ya? L-nya pangkat Y, nah ini yang ini L pangkat Y dikali L pangkat Z. Nah ingat dalam matematik kalau ada A pangkat X ditambah dengan A pangkat Y, maka sama dengan A pangkat X ditambah apa? Y. Berarti yang ini
L pangkat Y dikali L pangkat Z sama aja dengan L pangkat Y ditambah Z, gitu kan ya? Dan terakhir apa? T kan ya? T pangkat min 1. T pangkat min 1 pangkatkan dengan Y. Dan kalau dipangkatkan lagi, maka tinggal kalikan aja. Berarti T pangkat min 1 kali Y. Min T jadi M L T min 2 itu sama dengan M. Nah, karena dimensinya harus sama, ya, berarti M yang sebelah kiri kan harus sama dengan M yang ini. Nah ingat, M ini kan sama dengan M pangkat 1. L juga L pangkat apa? 1. Supaya sama berarti yang satu harus sama dengan apa? X, gitu kan ya? Oke, jadi kalau dipisah masing-masing, M pangkat 1 harus sama dengan M pangkat X. Jelas dari sini akan dapatkan apa? X sama dengan 1. Ya. Kemudian L pangkat 1. L pangkat 1 harus sama dengan apa? L pangkat 1 harus sama dengan L pangkat apa? Pangkat Y ditambah apa? Z. Berarti akan kita dapat apa? Akan dapat Y tambah Z. Y tambah Z sama dengan 1. Oke? Nah, berapa Y Z-nya? Kita belum tahu ya, jadi biarkan saja dahulu ya, karena kita pasti punya satu lagi nih. T pangkat min 2, T pangkat min 2 harus sama dengan apa? Harus sama dengan T pangkat ini kan ya? Oke, dengan demikian, nah ini T pangkat min 2, T pangkat min, berarti Y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan 2. Dengan demikian kita akan dapatkan dari sini ya, masukkan Y tambah Z sama dengan 1. Kemudian ganti Y-nya dengan apa? 2 ya? 2 tambah Z sama dengan 1. Berarti kita dapatkan Z sama dengan apa? 1 dikurangi 2. Jadi apa? Minus 1. Jadi kita dapat kalau begitu bahwa X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan min 1. Oke. Nah, nanti kalau suatu saat kalian sudah belajar konsep gaya sentripetal, ya, bahwa gaya sentripetal, ya, sentripetal itu memenuhi rumus F sama dengan M kali V kuadrat per M. Ini kan bisa kita tulis sama aja dengan apa? M V kuadrat R pangkat min 1. Ya. Jadi X-nya 1 di sini, Y-nya 2, Z-nya min 1. Oke, baik. Saya kira pertemuan kali ini cukup saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.